Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi kita di DMP 1995 channel dalam segmen Biologik. Pada episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang sel, lalu membahas juga tentang rangka manusia, dan yang episode terakhir sebelumnya, kita sudah membahas tentang alat indera manusia. Nah, pada episode kali ini, saya akan membahas tentang kesehatan dan lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana cara membuat lingkungan yang sehat? Bagaimana membersihkan lingkungan? Dan bagaimana agar udara dan air tetap bersih dan sehat? Simak terus ya tayangan video ini. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan. Bagaimana membuat lingkungan yang sehat? 1. Kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Bibit penyakit suka bersarang di tempat kotor. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Kita harus rajin menyapu lantai. Kita juga harus membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, meletakkan barang-barang di tempatnya, contohnya buku ditata rapi di rak, pakaian dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari pakaian. 2. Udara dan air bersih. Setiap saat kita menghirup udara. Bagaimana jika udara itu tidak bersih? Apa yang akan kita alami? Ya, kita akan sering batuk. Dan lama-lama paru-paru kita rusak. Jadi udara kotor dapat mengganggu kesehatan. Kita harus selalu menghirup udara bersih. Udara di daerah pegunungan bersih dan segar. Di pegunungan banyak tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Oksigen diperlukan oleh tubuh kita. Di pegunungan tidak banyak pencemar udara. Contoh pencemar udara adalah asap pabrik. Pencemar udara lainnya adalah asap kendaraan bermotor. Bagaimana dengan udara di rumahmu? Rumah yang sehat mempunyai sirkulasi atau pertukaran udara yang baik. Rumah harus mempunyai pintu, jendela. Rumah juga harus mempunyai lubang, angin atau ventilasi. Jika pertukaran udara lancar, udara di dalam rumah menjadi segar. Selain itu, sinar matahari harus cukup masuk ke dalam rumah. Sinar matahari menjadikan rumah tidak lembab. Rumah yang lembab dan gelap menjadi sarang bibit penyakit. Air yang bersih juga menjadikan lingkungan kita sehat. Kehidupan kita sehari-hari membutuhkan air. Air kita gunakan untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci. Air yang kita perlukan adalah air bersih. Tahukah kamu cara mengetahui bahwa air itu bersih? Ya, air bersih tidak berwarna dan tidak berbau. Air yang berwarna dan berbau menunjukkan adanya zat lain yang tercampur di dalamnya. Kesehatan lingkungan kita tergantung pada kita sendiri. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh kebiasaan hidup kita. Contohnya membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan merugikan kita. Ini akan mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Kebiasaan ini juga dapat menyebabkan bencana. Sampah adalah tempat kesukaan lalat. Lalat tersebut dapat hinggap di makanan. Lalat dapat menyebarkan penyakit. Kita tidak boleh membuang sampah di selokan atau sungai.
sampah akan menyumbat aliran air, akibatnya dapat menimbulkan banjir. Kesehatan kita dipengaruhi keadaan lingkungan kita. Lingkungan sehat membuat tubuh kita sehat. Sebaliknya, lingkungan tidak sehat membuat tubuh kita mudah sakit. Lingkungan tidak sehat dapat dikatakan telah tercemar. Pencemaran dapat terjadi di mana saja, contohnya di tanah, udara, dan air. 1. Pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar. Penyebab pencemaran tanah antara lain: A. Pembuangan sampah plastik. Plastik tidak dapat membusuk. Kita tidak boleh membuang sampah plastik di tanah. Sampah plastik dikumpulkan. Plastik dapat didaur ulang. B. Limbah cair atau air sisa proses industri dari industri. C. Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak atau limbah cair. Jika minyak atau limbah cair tumpah ke tanah akan mencemari tanah. Pencemaran tanah menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Keadaan ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan lama-kelamaan tanaman dapat mati. 2. Pencemaran udara. Udara tercemar karena masuknya zat berbahaya. Pencemaran udara berupa debu dan asap. Bau tidak sedap juga merupakan pencemaran. Debu berupa butiran benda padat yang halus. Debu ini ada di mana-mana. Coba raba dinding kelasmu. Apa yang kamu lihat dan rasakan? Tanganmu akan berwarna keabu-abuan. Kamu juga merasakan ada serbuk halus di tembok. Itulah debu. Debu yang terhirup dapat menyesatkan pernapasan. Jadi bersihkan ruanganmu setiap hari. Timbunan sampah dapat menyebabkan pencemaran udara. Timbunan sampah menimbulkan bau tidak sedap. Timbunan sampah juga mengganggu keindahan lingkungan. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah harus ditutup rapat. Tujuannya agar baunya tidak mencemari udara sekitar. Asap adalah pencemar udara yang berbahaya. Asap berbahaya jika kita hirup. Sumber asap antara lain dari A. Letusan gunung berapi. B. Aktivitas pabrik. C. Asap rokok. D. Asap kendaraan bermotor. Dan E. Asap dari pembakaran sampah. 3. Pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah pabrik. Limbah pabrik mengandung bahan-bahan berbahaya. Limbah tidak boleh langsung dibuang ke sungai. Pencemar air lainnya adalah pupuk kimia dan pestisida. Pestisida adalah bahan pembunuh hama tanaman. Pupuk kimia dan pestisida akan meresap ke tanah, kemudian masuk ke sungai dan danau. Sabun dan deterjen juga mencemari air. Air yang tercemar jadi beracun. Kita tidak boleh minum dan mandi dengan air ini. Memelihara kesehatan lingkungan berarti menjaga kesehatan. Jika lingkungan sehat, tubuh kita juga sehat. Kita harus menjaga kesehatan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Kita harus rajin membersihkan rumah kita. Lantai rumah perlu disapu dan dipel. Tujuannya agar rumah kita tidak berdebu. Debu dapat mengganggu pernapasan kita. Tidak terasa kita sudah berada di akhir video nih. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman viewers yang menontonnya. Tonton terus DMP 1995 channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam segmen biologik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you soon.